dalam kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kita boleh ada lagi dalam dimensi roh yang ke-9 bersama Ibu Vera Setiawan, pendeta di mana Tuhan pakai dia luar biasa di dalam kuasa kegelapannya. Dia mantan paranormal, dukun ya, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Pada saat malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam dimensi roh yang ke-9. Dimensi roh yang ke-9. Mantap ya saudara. Jangan kita lewatkan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kita boleh berada, kita boleh nonton di YouTube Gereja Betani Jakarta. Ada Ibu Pendeta Vera Setiawan yang luar biasa. Kalau saat malam hari ini sebelum kita talk show, kita boleh sharing, kita boleh bersama-sama untuk mendengar pengalaman Ibu Vera Setiawan. Mari kita mau berdoa dulu. Silakan Ibu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau dimensi roh sesi ke-9 ada karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Karena kami akan membongkar bangkir Tuhan semua tentang kuasa-kuasa yang di luar Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan, perlindungan, dan tidak ada feedback untuk keluarga kami dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah menjadi berkat yang dahsyat Tuhan, karena banyak kali kami jemaat tidak sadar bahwa ada yang mengganggu kami. Tapi terima kasih kalau saat ini boleh selalu dari dimensi 1 sampai 9 ini semua kesaksian firman jadi benar-benar terjadi. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Bapa di sorga, tolong kami urapi, sucikan, kuduskan, layakan. Dan terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton Tuhan. Dan kami percaya biar mereka boleh share kepada kawan-kawannya, mertuanya, orang tuanya, keluarganya. Dan biarlah menjadi berkat yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bukan Ibu Vera yang luar biasa, tapi karena Tuhan Yesus luar biasa, jadi hambanya juga menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus yang manis bersama-sama kami sepanjang pemberitaan firman kesaksian ini. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Iya, Ibu Vera, pada saat malam hari ini tentang dimensi roh yang ke-9, tentang orang Kristen, tentang kerasukan setan. Nah, mungkin sangat menarik Bapak Ibu Saudara ya, kalau saat malam hari ini kita mau mendengarkan bagaimana tentang kuasa kegelapan itu, untuk Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua. Ya, saya persilakan Ibu. Puji Tuhan, selamat malam, saudara kasih. Semua oleh anugerah Tuhan semata-mata. Karena kita tidak bisa, kita yang mau, tapi Tuhan mau melalui kita semua dipakai. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah dimensi roh sesi ke-9 ini terus sampai selanjutnya nanti tetap kesaksian-kesaksian selama 36 tahun di ladang Tuhan. Jadi benar-benar ini satu kesaksian yang fakta, realita, bukan dibuat-buat ya. Nah, karena yang menonton juga nanti ada tertera di dalam sini, mereka tahu persis, oh itu saya, begitu ya. Jadi ini kesaksian, betul-betul kesaksian firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah ada satu kesaksian di mana satu orang ibu pagi-pagi jam 9 dengan tergesa-gesa begitu, tolong bu, tolong bu, tolong bu. Kenapa? Saya bilang begitu. Lalu ada jauh di sana rumahnya di luar Jakarta, dan tolong, ini katanya makan obat tidur begitu loh ya. Jadi akhirnya kami datang ke sana, datang ke sana. Akhirnya betul, ternyata ada seorang ibu keluar dari kamarnya, koyang-koyong begitu dia. Oh masih hidup ya bu ya? Iya katanya. Lalu bu udah ibu di kamar saja, biar saya ke kamar gitu. Nggak bisa kok, bisa begitu tuh. Teler ya. Karena dia makan obat tidur segini, seraup. Wah banyak ya. Pakai tangan, iya.
Lalu malam hari itu dia sudah siapkan, karena ada percekcokan, perselisihan paham dengan suami, akhirnya dia ambil keputusan untuk habiskan nyawanya. Anaknya adalah dokter lagi jaga malam ya, begitu. Dia bilang, ini semuanya saya sudah siapkan, apa bla 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 bla, seperti surat begitu. Dan anaknya tahu, aduh bagaimana, nggak bisa pulang gitu kan. Dia berdoa, Tuhan, kalau memang mama saya makan obat itu segitu banyaknya, Tuhan tolong biar dia hidup, begitu loh. Doa itu luar biasa, saudara. Kalau secara manusia bahwa segini seraup ini tangan itu obat tidur, pasti udah jalan-jalan, udah nggak ada di bumi lagi. Iya, betul. Di luar bumi di sana ya, jadi meninggal. Tapi doa itu dahsyat. Jadi jangan sampai kita terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Ya, jadi orang makan obat kok, mana mungkin didoain juga nggak mungkin. Anaknya lagi di rumah sakit jaga malam, dia berdoa supaya dia selamat, tidak mempan katanya. Obat tidur segitu banyak gitu begitu. Ternyata betul. Waktu saya datang dengan adiknya, ternyata ibu itu keluar dan masih ngomongnya ngantuk begitu kan. Jadi kita lihat di sini bagaimana tipu, trik, liciknya iblis. Masa baru sama suami ada pertengkaran saja, berselisih paham, langsung mau bunuh diri sebenarnya. Iya. Tapi Tuhan, nyawa di tangan Tuhan. Iya, betul. Kalau Tuhan bilang Allah Bapa di surga, belum waktunya, mau makan apapun juga dia sehidup. Iya. Ternyata orang ini benar hidup, dan di sini kita lihat akan rangkaian di mana semuanya kita bongkar begitu ya. Dan kita akan lihat di sini, ini baru separuh, sebentar lanjutannya diselingi dulu dengan firman Tuhan. Ya, betul. Ya, jadi ternyata ibu ini minum makan obat segini, setangan, seraup, masih hidup saudara. Itu satu yang luar biasa ya. Betul. Coba tolong dibacakan Daniel 2 ayat 28. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 28. Yes. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuhanku. No. Yang A saja. Oh, yang A saja. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Jadi bukannya tukang ramal saja yang tidak kita tahu, sepertinya rahasia kan, dia bisa bongkar-bangkir begitu ya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, tapi di sorga ada Allah ya yang menyingkapkan rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya tadi kan ibu itu bangun ya, dia bangun masih hidup, puji Tuhan, walaupun talar-talar begitu, goyang-goyang. Tiba-tiba lampunya mati, rumah itu lampunya mati lampu begitu sementara, dan saya lagi lihat di depan, oh rumahnya enak ya, asri begitu kan, rumah baru. Akhirnya saya tiba-tiba lihat ke tembok belakang, saya duduk begini, saya lihat ada tembok sini, pajangannya ya sebesar inilah ya, sebesar ini begitu tuh, satu batu ada pajangan, di situ ada bunga. Warnanya hijau, bunga, dan ada dua. Satu begini, satu lagi begitu. Ditaruh. Tiba-tiba Roh Kudus dalam hati saya itu berkata bahwa turunkan itu. Tuhan baru datang, tiba-tiba turunkan itu. Tidak ada cerita apa-apa. Nggak enak nanti sama yang punya rumah. Turunkan anakku. Ya sudah, saya bilang sama yang adiknya yang bawa saya ke sana ya. Bu, itu ada pajangan, suruh turunin bu. Nggak apa-apa, turunin katanya begitu. Saya nggak enak lah, pokoknya apa yang ada di hati saya ya saya bilang saja, karena bukan otak saya yang bicara ya, dari hati ya. Diturunkan, ternyata kami bawa pulang ke rumah, tidak di sana, kami berdoa supaya kuasa-kuasa itu hilang. Saya juga tidak tahu ada apa begitu.
ternyata sampai di rumah jam 10 malam kami bakar itu. Kami bakar sesuai firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kok dibakar, Bu? Ya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan semuanya dibakar, habis lenyap. Jadi bukan saya, tapi saya lihat dari firman Tuhan, ya. Akhirnya saya bakar dan ternyata lama sekali begitu. Saya minta pembantu saya, kamu tunggu deh. Sebentar, kalau sudah selesai kamu siram pakai air begitu. Kami berdoa selesai, lama sejam lebih. Dia naik. Saya di lantai 2, pembantu saya bilang katanya, Bu, nggak habis-habis Bu, bau menyan katanya. Dia bilang, masa kamu? Saya turun, ternyata itu dalamnya isinya menyan terus. Jadi nggak habis-habis, itu isinya menyan. Luar biasa dari Tuhan ya. Jadi kita lihat di sini, firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Betul. Kita manusia cuma sekedar lihat kasat mata, tapi Tuhan tahu. Dan saya juga taat kepada Tuhan. Saya nengok begitu, ada kecil kok, ya. Jadi turunkan itu. Ternyata itu isinya menyan, sampai nggak habis-habis, menyan sebesar itu. Tuhan kasih hikmat, untuk melihat barang yang ada di belakang itu untuk menurunkan. Kalau kasih hikmat itu belum dikasih suatu tindakan dari sorga, mati lampu. Itu asal muasalnya. Kalau tidak mati lampu, saya juga tidak tahu. Tidak akan lihat-lihat begini. Ya, jadi Tuhan tuh step by step tuh bagus jalannya, ya. Amin. Jadi kita lihat di sorga, kita lihat di sini. Kenapa bisa begitu loh, ya. Nah, kita lihat Hosea 3 ayat 6. Itu ayat mas kita semuanya, ya. Hosea 3 ayat 6. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar. Hosea 3 ayat 6. Enggak ada ayat yang ke-6, cuma ayat sampai yang ke-5. Ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah huruf besar, ya. Kan saya bilang dari yang lalu dimensi roh ke-7 dan 8 bahwa ada di Alkitab firman Tuhan ada A huruf besar, Allah pencipta langit dan bumi, ada Allah huruf kecil yang disembah oleh banyak manusia, ya kan. Keris-keris dijadikan seperti berhala itu dijadikan seperti Allah, ya kan. Banyak lagi, batu cincin lah, ya kan. Lalu kuburan lah, ya kan. Jadi ini Allah yang besar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ternyata ibu ini memang tidak suka firman begitu, tapi orang Kristen sih. Akhirnya kami layani. Ternyata besoknya dia datang ke persekutuan doa di rumah saya, dan itu dia bersaksi bahwa setelah diangkat itu pajangan yang isinya dalamnya adalah menyan. Itu hari juga dia bayan sama suaminya tanpa A tanpa B. Luar biasa. Tenang sekali katanya. Iya, tenang sekali katanya. Kita nggak jadi perselisihan itu menjadi panjang. Langsung suami pulang tenang sekali katanya. Tuhan, Bu, ya. Saya bilang aduh luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mengenal Allah, dan kita akan lihat kebinasaan itu tidak jadi. Sebenarnya mesti binasa sudah, ya. Betul. Makan obat tidur kebanyakan begitu pasti binasa. Kita akan lihat 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius kedua ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin. Kenapa tuh begitu? Kok Tuhan mau semua orang diselamatkan? Karena dia ciptakan manusia itu sendiri, saudara. Miliknya, kepunyaannya, ya. Jadi Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin. Karena kita ini miliknya dia, dan dia sang pencipta. Ya, jadi dia mau kembali kepada dia lagi, kepada Bapa di sorga. Tuhan mau semua orang. Jadi orangnya siapa ya? Semua, ya. Semua di dunia. Dunia. Semua orang diselamatkan. Amin. Dan peroleh
beroleh pengetahuan kebenaran. Iya, betul. Saya itu udah benar kok, ya kan? Kamu agama apa? Kepercayaan apa? Semua bilang benar. Tapi firman Tuhan di Alkitab katakan, akulah. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Dan hidup. Iya. Jadi kita lihat di sini bahwa kebenaran itu banyak kebenaran. Di dunia juga banyak yang benar. Ya, tapi kita akan lihat 1 Timotius 2 ayat 4. Dan kenapa nih orang semua diselamatkan lalu tipu muslihat licik iblis itu ada ya? Nah, tujuannya iblis adalah membuat seluruh dunia tidak tahu tentang dia dan cara-caranya dengan tipuan-tipuannya. Iblis mau supaya seluruh dunia tidak tahu kebejatannya, liciknya, triknya iblis. Iya, betul. Dia maunya begitu. Sehingga ada orang punya firman Tuhan di rumah tapi males bacanya. Hati-hati saudara kasih ya. Itu memang sudah disetel. Iya, oleh iblis. Iya, sama iblis. Supaya kita tidak tahu. Karena kalau kita baca firman Tuhan, pasti kita tahu rencananya, kerjanya, tipuannya. Ya, jadi jangan sampai kalau kita mulai males begitu dan kita akan berdoa. Penonton, jemaat berdoa. Kenapa saya malas baca firman? Firman itu adalah Allah, berjumpa dengan Allah. Kalau pagi-pagi seperti saya ambil contoh sekarang, stop kontak. Ya, betul. Televisi misalnya. Kita punya televisinya, kita punya listriknya, kita punya kabelnya. Tapi kalau tidak dicolok, nggak nyala. Ke stop kontaknya, dia nggak nyala sebenarnya. Bangun pagi, ya kita berdoa dan kita colok stop kontak ke surga yang mulia. Amin. 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 Jangan lupa ya, itu harus bersatu apa? Bersyukur bahwa kita napas masih dikasih pinjem. Ini pinjaman Tuhan loh. Bukannya Mbak Dukun, saya dulu kan mantan paranormal ya kan. Jadinya bukan kita yang kasih. Iya, betul. Allah Bapa di surga. Terima kasih dulu. Stop kontak colok ke surga, itu namanya sudah kontak ya. Bapa di surga, terima kasih dipinjamkan napas. Haleluya. Amin ya. Jadi contoh sekarang, hati-hati iblis itu menggunakan kata-kata yang baik untuk hasilkan yang jahat. Iya. Iblis menggunakan kata-kata yang baik untuk hasilkan yang jahat. Jadi iblis itu bukan genderuwo, pakai taring begitu, bukan. Sekarang udah modern sekali, canggih, teknologi sama juga, dia juga berbuat begitu. Iya. Ya, jadi kita dipakai pikiran iblis, taruh di pikiran kita, lalu kita berbuat seperti apa yang iblis mau. Tapi kalau kita punya firman Tuhan ada di pikiran kita seperti Kristus, maka kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Iya, betul. Amin. Ya, contoh sekarang, orang Kristen suka doa nih. Iya. Ada hamba Tuhan lah ya. Iya. Kita kosongkan diri, ya kan, supaya kuasa Kristus turun. Iya, betul. Sepertinya benar, tapi itu tipuan. Itu tipuan tuh. Ayo, kalau berdoa tuh, ayo kosongkan diri begitu loh. Kosongkan diri itu di dalamnya ada roh Allah. Iya, ya. Betul. Nanti supaya kalau kita kosongkan diri, supaya roh Tuhan tuh turun atas kita. Kalau dengerannya kelihatannya baik, tapi itu tipuan sebenarnya. Itu tipuan. Tidak boleh kosongkan diri. Ada roh Tuhan di sini. Di dalam diri kita. Yes. Kenapa mesti kosongkan diri? Iya, betul. Nggak bisa kosongkan diri. Boleh kosongkan pikiran kita yang negatif. Oke, betul. Harus disingkirkan. Ya, fokus kepada firman Tuhan. Ya, fokus kepada apa yang mau dibicarakan kepada Tuhan, apa yang mau dilaporkan kepada Tuhan, bicara ya kan. Itu kan kalau doa itu bicara kepada Tuhan ya kan. Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, ini tipuan-tipuan iblis ini kelihatannya benar, dan orang-orang Kristen lama-lama tuh wah seneng. Kosongkan diri. Apa dikosongin? Ada Roh Kudus, kosongin. Emangnya rumah ya? Iya, nggak bisa lah ya kan. Nah, kita lihat di sini bahwa sudah ada strukturnya di sana, tat ya kan. Nah, kita lihat di sini lagi Lukas 4 ayat 18.
Lukas pasal yang keempat ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yes. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Ini kan saya. Sekarang jemaat, siapa saja yang lagi nonton video ini, katakan, Roh Tuhan ada pada saya. Amin. Ya. Jadi bukan saya saja, tapi juga penonton di rumah. Karena Tuhan mau semua selamat. Tidak tidak kekurangan pengetahuan mengenai Allah ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku. Pasti itu diurapi ya. Kalau sudah ada di dalam Tuhan, diurapi untuk apa? Pengurapan sok-sokan, sok aksi begitu sombong, bukan. Pengurapan itu adalah dahsyat. Untuk satu, sampaikan kabar baik pada orang miskin. Yo, saya kaya, bagaimana? Enggak ya? Kok orang miskin? Miskin apa? Miskin dosa. Terima kasih. Miskin dosa. Bukan miskin, jadi orang miskin semua, orang kaya tidak gitu. Tidak. Miskin dosa. Iya, betul. Ya. Untuk sampaikan kabar baik pada orang miskin. Miskin dosa, ya kan? Miskin kesalahan, miskin daripada keberhalaan, ya kan? Disampaikan untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Bukankah tadi ibu yang yang sudah minum obat seraup ini itu seperti tawanan, disuruh ayo aja. Tidak ada Tuhan bilang bunuh diri ya, tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Jadi itu pasti keinginan daging iblis. Ya. Ya. Jadi untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan pada orang-orang buta. Penglihatan apa? Penglihatan bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang yang stroke langsung jalan. Amin. Orang yang kerasukan langsung normal. Amin. Orang yang minum obat tidur selamat. Amin. Biar dia lihat. Gitu loh ya. Lalu selanjutnya untuk bebaskan orang yang tertindas. Kalau kita ada di dalam remote-nya kontrol dengan kuasa kegelapan, kita seperti tertindas. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Keterikatan itu namanya ya. Boleh lihat di dimensi roh yang sebelum-sebelumnya ya, supaya kita bisa tahu. Untuk beritakan untuk beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini, jam detik ini, sudah dengar firman Tuhan? Untuk beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Pasti saya percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Bisa dikasih yang lain kok, ya kan? Iya. Tapi dikasih yang ini, bahwa pasti ada yang menonton itu sebagian. Nggak usah satu orang saja. Tuhan selamatkan, udah sukacita sekali ya. Amin. Jadi kalau ada yang seperti ini, dan kita akan lihat jam detik ini, hari ini, malam ini, Tuhan sudah berikan rahmatnya tahun ini datang kepada kita. Amin. 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 Ya. Luar biasa. Nah, hidup ini banyak masalah, Saudara. Iya. Banyak masalah. Kecil-kecil, besar-besar masalah semuanya. Hidup ini harus tertuju kepada tujuannya. Ya. Iya, betul. Hidup itu difokus kepada tujuannya, bukan kepada hambatannya. Iya. Masalah hidup itu banyak hambatan, apalagi sekarang COVID-19 2020 bulan Agustus ya. Dari bulan Maret, pasti banyak hambatan. Kita mau perbesar bisnis kita, gak bisa. Kita mau
perhebat lagi kita punya talenta, di mana kuliner mungkin buka cabang lagi, nggak bisa, banyak hambatan, ya. Tapi jangan fokus kepada hambatan, fokus kepada tujuannya. Tujuannya apa? 1, diselamatkan. 2, mengerti firman Tuhan. 3, mengerti tipuan iblis. Itu cukup sudah. Kita akan bebas. Karena apa? Tahun malam ini, tahun rahmat Tuhan datang kepada kita. Jemput suruh kasih. Ambil, tangkap. Jangan biasa-biasa saja. Tangkap, ya. Jadi kita lihat ada saksi lagi satu. Kesaksian. Saya aminkan, dibebaskan, dibebaskan yang tertindas, ya kan? Lalu apalagi tadi? Kabar baik, ya kan? Nah, di sini ada seorang anak umur 6 tahun. Juga mau bunuh diri juga. Lucu nggak sih 6 tahun? Kalau 60 tahun bolehlah mau bunuh diri, ya. Ini masih kecil ya. 6 tahun, iya, masih naik sepeda-sepedaan begitu. Naik sepeda, tiba-tiba udah mau sore begitu. Mbak, kepada pengasuhnya. Mbak, ambil pisau, Mbak. Saya mau mati, bunuh saya, begitu. Kok anak kecil bilang ambil pisau, Mbak? Saya mau mati, mau bunuh diri maksudnya, dia nggak ngerti bunuh diri kan. Ambil pisau, saya mau tusuk, saya mau mati katanya. Ngomong jangan sembarangan begitu loh. Nah, akhirnya terus menerus begitu, dia bilang sama orang tuanya. Dan tiba-tiba jam 11 malam diketuk pintu rumah saya. Nah, anak ini dibawa. Ternyata bukan omanya saja, tapi orang tuanya, maminya, papinya, mbaknya, omanya, sama anak itu berlima. Iya. Jam 11 datang ke rumah saya, minta tolong dibukakan. Memang karena hamba-hamba Tuhan sebenarnya seperti dokter ya, 24 jam. Iya, harus. Jadi saya buka pintu, tiba-tiba katanya dia lagi gendong itu anak papinya. Dia lihat saya punya lemari banyak kata-kata firman Tuhan, dia tendang. Untung tidak pecah, katanya Bu, katanya ngamuk, katanya begitu. Wah, ngamuk terus. Jadi sudah berjam-jam ngamuknya itu. Dibawalah ke saya. Akhirnya dibawa ke saya turun. Saya cuma usap-usap saja. Kenapa sayang? Kenapa? Yuk, oke, yuk. Duduk. Begitu. Cuma seperti itu saja, anak itu tidur total. Tidur diam. Sampai akhirnya ya normal lagi. Enggak doa sampai jungkir balik manifest. Saya juga bagaimana tidak seperti itu, biasa-biasa saja. Karena apa? Karena roh Tuhan ada padaku. Lah ini pegang firman Tuhan ya. Kenapa saya begitu hebat kan pendeta? Tidak. Kita cuma alatnya saja. Roh Tuhan ada padaku. Nah, itu dia. Dan ini malam tahun rahmat telah datang untuk kita semuanya. Ya, jadi anak itu ternyata selesai. Akhirnya karena kantor saya karpet, saya bilang ya udah tidurin aja di bawah. Orang tuanya, papanya tidurin di pahanya, kepalanya tidur gitu. Lalu kita nggak bisa ngomong firman 1 jam loh tidur. Tidak main-main 1 jam. Saya bilang jangan dibangunin, kasihan karena sudah berjam-jam ngamuk begitu. Akhirnya kita berdoa, ya, orang tuanya, omanya, saya berdoa, maminya berdoa. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat saya penglihatan. Ya, karena memang saya asal muasalnya dulu adalah indigo. Nah, orang bertanya mungkin, berarti ibu masih indigo dong? Tidak dong, ya kan? Tidak. Ada gelasnya? Coba minta gelas. Ini botol. Ya, thank you. Saya mau ambil satu peragaan supaya lebih lebih abdol. Ini saya diciptakan menjadi sebuah botol yang isinya air putih plus mantra dulu. Setelah terima Tuhan Yesus dibuang, tetap
diciptakan kan botol, Iya, disucikan, dibaptis, disucikan oleh darah Yesus, suci, dan mulai diisi sama Tuhan. Air juga, air kehidupan yaitu firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang diciptakan menjadi buku, bisa nggak terima air? Ya nggak bisa. Tidak semua orang mau bisa penglihatan, tidak bisa. Memang diciptakannya seperti ini begitu loh. Jadi sekarang sudah disucikan, sudah dibuang semuanya dan diganti oleh firman Allah, air kehidupan itu. Ya, jadi jangan heran, oh kok indigo dapat penglihatan begitu. Jadi saya dipinjamkan penglihatan dan saya lihat ada seorang kakek tua lalu pakai topi begitu putih dan amin. Saya tanya, ini ada apa ya? Siapa yang kenal orang ini begitu? Ini rupanya begini gitu. Langsung ada yang bicara bahwa itu memang saya pernah berguru dengan orang itu begitu. Langsung dilepaskan. Jadi hati-hati, orang tua yang main kalau tidak hati-hati lari tuh ke anak. Anak umur 6 tahun mau bunuh diri kan lucu. Iya, betul. Nah ini tipuan-tipuan iblis loh rasanya. Ya. Jadi kalau kita percaya firman Tuhan pasti tidak terjadi. Sampai hari ini semuanya oke dan anaknya sudah dewasa ya kan. Nah jadi tutup firman Tuhan, kesaksian. Saya mau kasih lihat, saya ada tulis buku Tuhan yang punya isinya saya tulis. Jadi ini luar biasa, kuasa kegelapan. Iblis dikalahkan. Ini tahun 2011. Ini yang ketiga buku. Yang pertama adalah Kisah Paranormal Jadi Pendeta tahun 2007. Jadi ini bukan baru sekarang, sudah lama. Ya. Jadi iblis dikalahkan. Haleluya. Bukan oleh pendeta, tapi oleh kuasa firman Allah. Amin. Dan pendeta itu, roh Tuhan ada padaku. Katakan jemaat sekarang yang nonton, roh Tuhan Yesus ada padaku. Amin. Karena Tuhan tuh banyak orang bilang Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan Yesus Kristus ada padaku. Katakan, amin, amin. Saya percaya. Ya, dan kalau ibu bapak mau lihat melucuti tipuan-tipuan iblis, harus tonton saya punya video Dimensi Roh dari yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-9. Amin. Nanti akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Selama 36 tahun menjadi hambanya, banyak kejadian-kejadian yang Tuhan kerjakan dan saya dapatkan itu saya share sekarang. Amin. Ya, jadi jangan sampai lolos. Lihat, tonton video dari dimensi 1 sampai dimensi 9. Minggu depan ada dimensi 10. Wah, luar biasa. Jumat juga keluar lagi mungkin, ya. Tergantung tim kreatif saya deh, gitu ya. Saya mau udah siap-siapin deh ya. Luar biasa ya, Bu. Luar biasa. Tim kreatifnya nih. Tunggu dulu, ini belum, itu belum, ini belum. Ya biarin lah, pokoknya tergantung Tuhannya aja lah. Ya kan? Tinggal bilang, Tuhan, tim kreatif nih Tuhan, belagu nih Tuhan. Ya. Jadi kalau ngomong iblis jangan tegang gitu, nggak usah. Biasa-biasa saja ya. Karena iblis sudah dicopotin semuanya, taring-taringnya, kuku-kukunya semua di kayu salib. Amin, amin. Oleh nyawa, darah, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jadi sekarang tonton Dimensi Roh 1 sampai 9 dan bahkan ada yang komen ini sederhana, pendek, singkat, tapi banyak arti katanya. Ya, Tuhan Yesus, saya senang sekali Tuhan. Belum pengajaran ya. Jadi saya mengajar di sekolah Alkitab Cianjur Pak Awan Datu 16 tahun mengenai okultisme. Tapi saya digerakkan oleh Tuhan, dimensi roh, sesi-sesi itu kesaksian. Ya, kesaksian. Kalau pengajaran-pengajaran banyak, boleh belilah di mana-mana banyak pengajaran tentang okultisme. Tapi saya mantannya itu dapat semuanya kesaksian, saya share dan ini fakta, realita
ya, bahwa ini kesaksian terjadi benar-benar Tuhan yang buat, saya yang dapat, saya ceritakan, ya, supaya kita sungguh-sungguh jangan sampai ditipu oleh iblis, melucuti tipuan iblis. Oh, haleluya. Nggak ada lagi, jangan mau. Kalau ada yang mau bunuh diri, tolak dalam nama Yesus. Itu saja, saudara saya. Tolak. Ada mau perceraian, tadi kan itu ibu makan obat satu raup begini kan karena berselisih paham dengan suami. Setelah itu dibuang semuanya, langsung reda suaminya, tenang, jadi bersatu lagi. Bayangin saudara kasih, hanya gambar saja itu begitu. Karena apa? Karena Tuhan berkata, di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Wow, luar biasa itu, ya. Saudara kasih, tonton terus tim kreatif saya. Ada nggak Jumatnya nanti? Jumat, ya kan? Ada katanya tuh, ya. Tim kreatif saya banyak nih di depan tuh, ya. Jadi Jumat ada apa lagi? Hari Rabu, Kamis, Rebo, Kamis, Jumat, ya kan? Jadi bukan mau ditayangkan setiap hari, harus setiap bukan, hari ya. Maksudnya, oh mau banyak-banyak, bukan. Digerakkan, hati. Kita simpan, kasih tim kreatif, launching lagi. Kayak buku aja. Ya, biar semuanya tahu. Karena kalau kita dengar kesaksian mengenai kuasa kegelapan, itu luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali, ya. Jadi tonton lagi, sekali lagi saya bilang, Dimensi Roh 1 sampai 9 berulang kali. Jadi ada orang di komen, saya ulang-ulang lagi loh katanya. Ternyata luar biasa. Ada kawan saya juga kirim lagi, share lagi ke kawan-kawannya. Saya ulang lagi. Saya sendiri aja nggak ulang-ulang, ya. Lalu karena saya lihat komen begitu, kawan saya jemaat juga, saya ulang lagi. Oh bener, ya. Kalau diulang lagi, kita lebih paham lagi. Berdoa dulu kalau mau lihat tonton saya punya video loh. Beda dengan orang yang lain loh, ya. Karena apa? Karena kita bongkar bangkir semua mengenai kuasa-kuasa kegelapan, ya. Iblis nggak suka. Tumpang tangan, berdoa, dapat berkat. Amin. Gitu, amin. Amin. Ya. Iya. Kita berdoa sebentar ya. Siapkan hati untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Ibu Vera berdoa. Berdoa dulu. Iya. Oh, berdoa dulu ya. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berdoa Tuhan. Ya, Tuhan. Tanda kami butuh Engkau. Tanda kami perlu Engkau. Biarlah apa yang sudah diberitakan mengenai pekerjaan-Mu, tangan yang berlubang paku itu yang ajaib Tuhan. Dan biarlah menjadi berkat yang dahsyat. Amin. Roh Tuhan ada pada semua yang nonton Tuhan video ini. Gerakan hati mereka untuk share kepada keluarga besarnya, kepada grupnya, kepada kawan-kawannya. Karena penting sekali. Bukan pengajaran, ini bukan pengajaran, tapi firman saksi firman. Iya, benar Tuhan. Simple, kesaksian fakta, realita, dan kita akan dapat berkat oleh karenanya. Amin. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati. Angkat tangan, saudara yang kekasih, yang lagi nonton, angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini, malam hari ini adalah tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amin. Roh Tuhan ada padamu. Amin. Dan ada padaku. Amin. Katakan, yes Tuhan. Yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau kerjakan berhasil. Di tengah-tengah COVID ini, baru namanya dahsyat Tuhan. Amin. Kalau biasa-biasa saja, kita diberkati biasa. Tapi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, jemaat yang kekasih, engkau boleh rasakan firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia. Yes, Dia akan selamatkan. Bukan selamatkan nyawa saja,
Sebelum nyawa diselamatkan juga kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pokoknya pas-pasan. Iya, pas waktu mau ada beli beras, pas waktu mau beli ada telur, pas waktu ada lagi mau beli susu, pas lagi mau beli bayar listrik. Tahun ini tahun yang luar biasa di mana dunia resesi dan kita pas-pasan dikasihnya. Enggak apa-apa. Pas mau beli ini ada, pas mau beli itu ada. Percaya Tuhan. Sekali Tuhan bicara, dia akan kerjakan. Dia tidak pernah dusta. Amin. Diberkatilah engkau. Amin. Yang sakit pun seperti itu. Amin. Sekarang pegang yang sakit. Di mana badanmu yang sakit? Yang tidak sakit, mau orang di rumah, mau keluarga di luar, di mana engkau tidak tinggal bersama, angkat tangan. Yes. Kuasa Tuhan mengalir. Amin. Kuasa Tuhan mengalir. Amin. Karena diberitakan bukan omongan kosong, tapi firman Tuhan berkuasa melawat menjamah kita semuanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalirlah kuasa kesembuhan di sana. Dalam nama Yesus. Yang COVID juga kasianilah Tuhan. Angkat tanganmu untuk keluarga, teman, sahabat yang kita tahu kena COVID, beritakan. Amin. Bahwa dia dahsyat. Luar biasa Tuhan. Setan aja kalah. Ya, benar. Apalagi kuman virus. Tuhan tahu persis semuanya. Percaya Yesus Kristus Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, aku akan mau selamatkan semua manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh komen supaya sungguh-sungguh engkau permuliakan, bersaksi kepada dunia bahwa engkau diberkati oleh pemberitaan firman. Amin. Yang online. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dunia juga perlu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia Tuhan yang lagi COVID ini, engkau sempurnakan. Engkau ketemukan semua yang diperlukan. Obat-obatan atau vaksin atau apa saja. Yang lebih tahu dokter lah Tuhan. Engkau berkarya. Engkau berkarya kepada seluruh dunia ini. Kasihani kami, ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Biar engkau berkarya dengan dahsyat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Ya, hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa oleh Ibu Pendeta Vera Setiawan. Terima kasih. Kalau sahabat hari ini sampai dimensi royang ke-9. Saudara jangan lewatkan, tetap terus nonton ya Bu ya. 10 luar biasa saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan lupa nonton YouTube Betani Jakarta, like, comment, subscribe ya, dengan share ke semua saudara, keluarga, teman-teman dimanapun saudara punya teman-teman sampai seluruh dunia. Kita kabarkan Injil dan kita boleh melihat bahwa kesaksian Ibu Pendeta Vera Setiawan di mana Tuhan pakai dia luar biasa saudara. Amen. Itu bukan karena kuat dan gagah Ibu Vera, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pakai luar biasa. Amen. Dia sebagai indigo ya saudara, tapi dia sudah bertobat. Ibu kita boleh luar biasa. Amen. Dengan cantiknya ya, dia awet muda, umurnya baru 17 kan. 17, wah saya 15 15. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Umur Ibu Vera berapa? 71 ya. 71. Saya umur 17, mukanya awet muda. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam kehidupan Ibu Vera. Terima kasih buat malam hari ini. Jangan lupa nonton terus Bapak Ibu Saudara untuk dimensi roh yang ke-9. Besok yang ke-10 lebih luar biasa lagi. Oke saudara Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya tunggu komen.